Halo semua, ya berjumpa lagi di akhir pekan ya, video akhir pekan. Kita akan mengulas hari ini luar biasa banget. Hari ini luar biasa. Saya kaget, amazing lihat penutupan hari ini ya. Kita sudah predik dan kita juga berharap walaupun predik juga bisa luput ya kan. Analisa juga bisa luput. Dan kebetulan ya semesta mendukung ya. Hari ini closingnya persis seperti apa yang kita perkirakan. Saya hari Rabu tanggal 8 kita buat video ya, kita buat video judulnya IHSG bisa rebound. Silakan Bapak Ibu nonton ya market review kita. Dan di video itu saya katakan bahwa IHSG harapan kita akan harus ditutup di level 6.084 sampai 6.095. Yang mana di daily itu di atas skyline dan weekly di atas lendang. Candle merah nggak apa-apa, yang penting posisinya, penutupannya. Dan ya, seperti Bapak Ibu ketahui, hari ini penutupannya kejadiannya persis seperti apa yang kita perkirakan. Ya itulah kuantitatif, yaitu kuantitatif. Jadi kita dengan kuantitatif kita melihat pergerakan tren, kalau dia di angka sekian baru confirm untuk potensi melanjutkan tren, probabilitas kemungkinannya lebih besar. Jadi di sini kita bicara kemungkinan ya. Bukan berarti, oh kalau kayak gini berarti minggu depan pasti hijau. Ya, kita berbicara probabilitas, kemungkinan. Kalau seperti ini, kemungkinan minggu depan akan bergerak dalam tren yang bagus. Dengan candle yang lebih bagus, hijau. Ya, itu harapan kita ya. Jadi, minggu ini silakan Bapak Ibu pilih-pilih di akhir minggu ini tren-tren apa yang bisa diserok, yang masih bottom di support ya, silakan Bapak Ibu atur strateginya, lihat-lihat. Dan kemarin sempat kita juga kasih bocoran saham-saham apa yang kita serok ya, kita perhatikan. Bapak Ibu bisa mengacu pada video-video saya yang kemarin ya, ditonton lagi kalau merasa miss, emang ada bocoran apa sih gitu, silakan nonton pelan-pelan ya. Mungkin waktu itu Bapak Ibu lagi ada kesibukan, lagi tengah-tengah nonton, ada hal yang harus sehingga konsentrasi teralihkan gitu ya. Silakan nonton lagi. Dan kita bikin video kemarin itu, sekali lagi saya kasih ingat bahwa kita bikin video cukup tahapannya cukup bagus ya untuk menghadapi bulan ini, menghadapi pergerakan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, itu pentingnya memiliki pembelajaran yang tersistematis ya. Bahkan di market review yang kita bagikan secara gratis pun, itu pun ada runutannya. Jadi saya ajak Bapak Ibu, jika pengen bener-bener trading saham, sebaiknya belajar. Ya, belajar. Jangan nanti kejadian nih kayak gini, nanti ketika market lagi volatile, kita bingung apa semua, dan nggak tahu mau ngapain. Kayak kemarin ini BRI baru aja right issue, dan ketika right issue, pada bingung ya, kemarin disuruh nabung BRI. Nah, sekarang begitu tiba-tiba right issue, bingung, ini invest atau apa, saya harus tebus apa enggak gitu loh ya. Nah, itu kembali lagi ke konsep awalnya. Kalau awalnya memang mau investasi dan ada right issue, ya silahkan ditebus. Kebetulan harga right issue ada di harga right 3.400. Dan harga saat ini BRI waktu right issue mungkin ada di level 3.900-an, 3.800-an something. Dengan ketika dia come dead right issue, harga BRI jadi 3.800, 3.810, saya lupa ingat. Dan satu hari itu dia turun cukup dalam sampai 3.720 something ya, atau mungkin 3.700-an, saya lupa. Walaupun penutupannya bisa 3.750, dan hari ini BRI naik lagi, slightly up lagi. Nah, kemarin malah sempat galau. Waduh, BRI bakal turun nih. Bakal ke harga right issue-nya nih. Ya, kalau buat saya sebagai seorang investor, saya akan anggap itu sebagai opportunity. Jadi begini ceritanya.
Right issue kan 1:0,23. Ada yang dapatnya sedikit pasti, atau angkanya ganjil. Ada, karena kalau right issue kita bicara dalam satuan lembar, bukan lot. Nah, itu ada namanya lembarnya nggak persis, nggak genap 100, itu namanya odd lot, ODD LOT. Mungkin kalau Bapak Ibu dapat umpamanya 230 lembar, yang bisa ditebus cuma 200 aja, yang mana itu artinya 2 lot. 30 lembarnya nggak bisa dibeli, itu karena itu ganjil, nggak genap 100 gitu, 100 lembar, nggak bisa dikonversi jadi satuan lot. Nah, ada yang berpikir, waduh saya dapatnya sedikit nih, tahu gini saya beli BRI sebelum right issue beli banyakan. Nah, tapi ada juga kan yang berpikir begini, waktu sebelum right issue, saya jangan beli dulu sekarang, banyak-banyak. Saya secukupnya saja, nanti ketika right issue 3.400, harapan saya dia turun ke bawah. Nah, ketika dia turun ke bawah, kan kita sudah berhitung nih, nanti harga right issue-nya, levelnya itu, valuasinya di sekitar harga 3.800, harga setelah terdilusi. Jadi, kalau kita tebus 3.400 dengan portofolio saat ini, kita gabung, nanti harganya rata-rata jadi 3.800. Wah, saya daripada beli begini, saya berharap, ya saya tebus tetap 3.400-nya, tapi saya nggak nambah harga di pucuk. Jadi di 3.900 saya nggak beli dulu. Saya tungguin aja dulu. Yang sudah ada, ya udah biarin ada, nggak apa-apa. Nah, ketika dia turun, nanti umpamanya di 3.600, saya akan beli lagi. 3.500, oh, saya tambah senang lagi. Saya beli lagi, karena harganya 3.600 dan 3.500 tersebut di bawah harga terdelusi tadi. Ya, harga value-nya 3.800 tadi. Berarti kan ini dapat diskon dong, gitu. Syukur-syukur bisa ke harga 3.400 lagi. Yang mana saya kemarin tebusnya cuma 200 lembar, 2 lot, sekarang saya mau beli 10 lot sekalian. Nah, itu mindset investasi. Kita jangan mikir, ini ke depannya bagaimana ya? BRI masih jalan nggak ya? Kita jangan tanya begitu. Waktu posisi nabung di awal, kan kita sudah berpikir, saya nabung BRI untuk jangka waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan. Dengan harapan apa? Dengan harapan ini akan going up. Kenapa tiba-tiba begitu right issue dan harganya tiba-tiba turun dan tiba-tiba jadi galau? kan nggak make sense banget ya. Paham sih maksud saya? Jadi penting sekali kita harus punya planning, kita harus punya ilmu yang benar, harus punya mindset yang benar dalam bertrading, dalam berinvestasi saham. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk belajar, ya. Dan Winner Stocks salah satunya. Di Winner Stocks kita memberikan banyak pelajaran, ya, total hampir 30-an lebih, ya, 35, 36, dan kita juga ajarin cara penggunaan platform, trading, dan sebagainya. Itu semua bagian integral yang tak terpisahkan untuk menjadi seorang trader atau investor saham yang baik. Dan hari-hari ini memang tidak dipungkiri, kita memang mungkin karena work from home, karena kerjaan juga lagi sepi atau sebagainya, kita jadi lebih banyak dimonitor. Sehingga itu yang membuat kita cenderung jadi kurang sabar dalam berinvestasi. Kita jadi kepengennya kalau pengen begitu beli, pengen dalam berapa hari, pengen profit. Karena kita liatin terus. Contoh, Bapak Ibu saya ajak, ketika Bapak Ibu tanam bibit benih tanaman di dalam pot, apakah bisa dipelototin gitu, apakah bisa numbuh? Kan ya nggak bisa. Harus ada prosesnya. Ya, ada yang cepat, ada yang lamban, ada yang butuh bertahun-tahun bahkan. Ya, kayak kita mau, kemarin tiba-tiba ada yang cerita beli kebun jati. Ya, kita beli kebun jati butuh waktu tentu saja, ya kan? Untuk jati jadi besar dan jadi bisa panen. Ada teman saya juga beli kebun duren. Beli waktu kebun duren kondisinya nggak kelihatan buahnya. Tapi kita tahu setelah dirawat, dikasih pupuk, dalam kurun waktu tertentu akan menjadi buah yang lebat dan siap dipanen. Tapi kalau dipelototin terus, stres nggak? Stres lah. Kapan berbuahnya? 1 bulan cukup nggak? Dipelototin tiap hari.
percuma kan? Nah, itu ya investasi ya, lakukan hal yang sama. Kalau Bapak Ibu dalam proses investasi, jangan dipelototi tiap hari. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading, ya trading lah gitu loh. Kalau trading, harus serius, harus fokus. Anggap ini menjadi satu lahan pekerjaan. Jangan iseng-iseng, jangan model gambling gitu. Lagi contoh, beli saham yang high volatile, kayak Toys, kayak apa lagi? Bukan ya high volatile karena memang trennya lagi naik turun ya, upside down. Terus kemarin ada yang naiknya lumayan gila-gilaan, terus tiba-tiba tutupnya nyisain jarum apa ya? Oh, tadi aja deh, yellow. Tadi sempet hampir arah, tiba-tiba penutupan hilang separohnya. Trading saham begituan, tapi punya aktivitas lain yang nggak bisa membuat ini nggak bisa fokus, nggak bisa dipantau. Ya salah juga, nggak bisa. Jadi harus kita harus ngerti pola hidup kita, pola kesibukan kita sehari-hari. Jadi trading itu terukur. Jadi kita trading bisa enak gitu loh. Kalau lagi repot, kalau lagi bingung, kalau lagi kerjaannya banyak, jangan beli saham yellow. Selesai. Kalau beli saham yellow pun boleh, tapi Bapak Ibu harus pasang auto sell, smart order. Jadi ketika sampai target tertentu, otomatis jual. Atau ketika dia turun tertentu, otomatis cut loss. Itu harus punya disiplin itu. Kalau nggak punya disiplin itu, ya sorry to say, better jangan. Karena Bapak Ibu akan berperilaku seperti layaknya seorang gambler nanti, ya. Mending jangan. Kita trading harus memiliki pola yang benar dengan sistematis, terukur, ya. Resikonya kita ukur gitu, ya. Nah, itu insight dari saya. Memang akhir-akhir ini banyak lah. Apalagi kita ketahui banyak ada juga di sekuritas bikin acara lomba ya, acara lomba dan kemudian ramai wawancara terhadap para juaranya, dan judul-judulnya clickbait banget ya, dan membuat orang tuh menjadi over expectation terhadap trading saham. Salah satu contohnya umpamanya uang 10 juta jadi 500 juta umpamanya, atau kalau enggak dalam sekian tahun uangnya menjadi sekian miliar gitu. Itu yang diceritakan kisah-kisah sukses, cerita mimpi, ya bukan mimpi ya, memang mungkin ya ada betul, memang kisah sukses itu ada, tapi kan tidak diceritakan perjuangannya, bagaimana dia menapakin itu semua dan sebagainya. Jadi orang cenderung ketika lihat, wah bisa ya, oh bagus ya, langsung trading. Nah contoh kemarin minggu kemarin ada warannya oil kalau nggak salah, naik sampai ribuan persen dalam satu hari. Yang dikejar yang barang begituan. Nah, itu udah nggak sehat, saya bilang ya. Kalau mau trading, tradinglah dengan mindset yang benar, dengan konsep yang benar. Jangan teriming-imingi ya, jangan teriming-imingi dengan hal-hal seperti hal-hal instan, cepat kaya, cepat dapat profit besar dan sebagainya ya. Harus kita punya mindset yang benar dulu. Ketika punya mindset yang benar, yang kayak gitu-gitu tuh biasanya itu just a matter of time ya. Itu juga saya yakin mereka-mereka yang juara itu juga tidak serta-merta langsung bisa bam naik, itu melalui proses panjang, ada harga yang mereka bayar, pembelajaran dan testing dan sebagai disiplin-disiplin yang harus mereka terapkan. Jadi jangan hanya lihat dari judulnya saja yang begitu bombastis, begitu keren, dan Bapak Ibu jadi wah, jadi kalau gitu trading saham harus cari yang begini nih. Jangan ya. Harus punya pikiran mindset yang benar. Oke, dan saya mau ulas sedikit di akhir pekan ini tambahan, yaitu konstruksi ya. Kita juga tahu akhir-akhir ini konstruksi juga tiba-tiba bam naik. Nah, apakah ini dari titik balik dari emiten konstruksi ini? Kembali saya bilang ini masih spekulatif karena posisi masih ada di bottom, dan kembali lagi Bapak Ibu tujuannya beli saham ini apa? Saya kasih ingat satu kali lagi ya, ingetin apakah untuk investasi atau untuk trading. Dan saat ini saya lebih sarankan untuk trading dulu. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu
trading dan tiba-tiba nyangkut, jangan tiba-tiba jadi mau jadi tiba-tiba berubah pikiran dan jadi investor karena tidak mau cut loss. Jangan. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu harus cut loss. Karena konstruksi ini lagi posisi di bottom dan kita nggak tahu. Bisa saja kembali turun lagi. Karena harganya luar biasa murah menurut saya. Tapi kembali lagi, murah itu relatif. Barang yang kualitasnya bagus tidak pernah dihargai murah. Itu yang saya selalu camkan. Dan kalau harganya murah, tiba-tiba barangnya murah, saya harus tanda tanya. Jangan-jangan karena memang value-nya murah. Paham sini maksud saya ya? Jadi, harga daripada di bottom semua, bukan berarti serta-merta barang ini menjadi sesuatu yang bernilai, yang harus kita beli terus, harus kita borong. Jangan. Belum tentu. Ya, jadi Bapak Ibu harus punya mindset atau ilmu yang benar digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu posisi nanti ada kerugian, dibeli saham-saham yang lagi downtrend, harus disiplin untuk cut loss. Itu penting. Jangan kita tiba-tiba menjadi investor mendadak gara-gara posisi nyangkut. Waduh, itu paling jangan deh. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali yang emiten properti saat ini, teman-teman kita yang harganya masih di pucuk. Kita nggak usah ngomong harga 2.000 deh. Harga zaman baheula, jangan. Kita ngomong harga di 1.000 aja banyak gitu, yang 1.000-an. Dan harga sekarang, wow, mungkin bisa turun 50%-nya, atau mungkin 40%-nya turun, minusnya loh. Dan udah kayak gitu, udah bingung dah. Ini banyak sekali yang tanya, ini gimana Pak? Konstruksi average down apa enggak nih? Saya punya modal di sekian-sekian. Saya waduh, modalnya tinggi juga ya. Dan sebagainya. Kalau saya bilang kemarin saya sudah sempat bagikan di IHSG bisa rebound adalah metode short sell. Bapak Ibu bisa nonton, bisa telaah cara yang kita gunakan untuk keluar dari jebakan investor mendadak tadi, ya. Jadi kita bisa aja jual dulu sementara, kita tunggu ketika dia lebih turun lagi, kita beli lagi di bawah untuk average naik, kita jual lagi, turun, begitu terus. Sampai akhirnya kerugian kita yang tadinya minus 40-an% bisa kita turunin sampai tinggal 10% atau tinggal 5%. Nah, itu cut loss aja udah beres gitu loh. Setidaknya ruginya nggak terlalu besar ya. Itu intinya di situ. Oke, ya itu sharing kita di akhir pekan ini, kasih summary kondisi untuk bagaimana kita menyikapi kondisi dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kalau mau menjadi investor, yes, jadilah investor yang benar. Dan jika Bapak Ibu mau trading, tradinglah yang benar. Nanti kalau mau jadi investor, mungkin ada beberapa video yang bisa saya juga bagikan kepada Bapak Ibu. Salah satunya mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman kita juga di grup. Saya lagi cari waktu untuk ngolah bikin video ini, yaitu mengenai ESG, ya, pemilihan saham-saham ESG. Dan beberapa waktu ini juga sempat teman-teman tanya, apa sih ESG? Ya, nanti saya akan ulas mungkin di video yang khusus kali ya. Mungkin pas waktu webinar ya. Kita sering akhir-akhir ini cukup sering ngadain webinar. Rencana saya setidaknya seminggu sekali untuk member VIP kita bikin webinar. Oke. Dan ya, itu kita akan masuk ke market review. Kita coba lihat kondisi market kayak apa sih yang kita hadapin nih minggu ini gimana. Nah, ini dia lakonnya keluar IHSG. Penutupan di 6.094,87. Kurang 0,12. Ya, udah sampai deh 6.095. Kita kemarin bilang kan, IHSG bergerak di level 6.084 sampai 6.095 menjadi satu tanda positif. Ini akan naik. Dan lihat, di atas skyline dan di dalam selendang, daily dan weekly-nya di atas selendang. Nah, ini memperlihatkan bahwa trennya memang masih berpeluang untuk naik. Nah, ini lebih jelas. Garis-garisnya saya hilangin. Ya, ini lihat nih, tuh. Setiap kali dia swing, membentuk pola begini. Ini weekly loh ya. Jadi kalau saya lihat kayak gini modelannya, berpeluang besok, minggu depan, candle-nya bisa hijau. Harapan saya bisa hijau, lebih begini, ada body, jangan kurus krempeng kayak gini ya. Jadi kalau ada bodinya, berarti apalagi bisa naik di atas 6.000. Ini berapa nih high-nya nih yang ini nih? 6.169, 6.170.
bagus banget tuh ya. Dan di akhir pekan ini IHSG membukukan net buy. Wah, lumayan nih, 2 hari berturut-turut net buy. Akhir pekan ini net buy-nya 346,1 bio. Oke, mantap ya. 346,1 bio. Dan buat kalau kita lihat transaksinya ya, sedikit di atas rata-rata. Akhir pekan ini lumayan lah. 10,03 triliun ya, lumayan oke nih, di atas rata-rata. Terus mingguannya tadi udah lihat ya, asing juga masih masuk trennya dalam beberapa waktu ini, walaupun pergerakannya kayak gini, asing masih masuk ya. Jadi pada dasarnya masih cukup aman. Terus sektoralnya bagaimana? Secara sektoral, coba kita ulas sektoralnya. Nah ini ya, target saya dia masih bergerak naik. Harusnya bisa di atas 144 ini, lebih bagus lagi ya. Besok bisa, minggu depan bisa bisa naik sini. Oke. IDX Basic. Oh, keren ya. Udah comeback lagi. 1134 ya. Sesuai kemarin kita juga udah bilang ya, berpeluang naik di atas support ini. Naik di support. Cakep nih. Dan consumer cyclicals juga tertahan dan belum mampu naik di atas kalian. Kalau bisa naik di atas kalian, oke nih. Jangan sampai dead cross deh. Kalau ini dead cross, waduh, berat. Jangan sampai dead cross. Harus cepat-cepat naik. Energi, wow, energi juga naik ya, comeback ya. Hari ini emiten batu bara ada sedikit pergerakan yang positif. Dan menjelang musim gugur ya, September, Oktober, harusnya biasanya September ini dia koreksi dulu, nanti Oktober dia dia naik. Musim gugur biasanya bisa naik, dan ini belum udah naik dulu. Jadi silakan yang emiten batubara, Bapak Ibu. Sektor finance, nah sektor finance juga mulai comeback ya. Sektor finance udah di atas ini lagi ya, udah di atas support jangka panjangnya. Kalau dia bisa comeback naik lagi besok Senin, wah trennya udah oke lagi comeback. Asing membuka 199,8 miliar, wow keren. Akhir minggu ini keren. Terus sektor healthcare sideways tapi di atas support ini ya, termasuk anti badai lah ini ya. Ketika market kemarin turbulen, dia anti badai, dia masih membuka hijau. Jadi saat ini tabahkan hatimu aja, sabar aja ya. Ingat tadi saya sudah sharing kan, saya sudah berbagi mengenai mindset kita berperilaku seperti apa menjadi seorang investor di bursa saham. Sektor industri keren ya, sektor industri ya. Dia akan berpeluang untuk menguat lagi, tapi tertahan tadi, agak tertahan. Tapi ya dia nggak, setidaknya dia tidak turun melebihi setengah candle yang naik ini. Jadi saya bilang trennya masih akan bagus. Infrastruktur, wow, rapi amat gitu jalannya ya. Nah ini kalau sekali lagi dia breakout, wah ini keren. Ayo, emiten-emiten infrastruktur, harapan kita dia bisa ngedrive ya. Infrastruktur tuh macam-macam loh ya, nggak cuma sekedar Wika, Waskita doang. Di sini dalamnya ada Telkom, ada Excel, ada Friend, Tower, Tebik juga masuk di sini kalau nggak salah. Consumer non-cyclicals, oke, nice. Pelan-pelan udah mulai naik. Harapan kita dia technical rebound lah, keluar dari support lah, masa downtrend berat terus ya. Tapi kalau belum bisa naik ke atas garis biru skyline kita ini, jangan sentuh dulu. Sektor properti masih sideways ya. Hari ini merah, mungkin besok bisa hijau. Lihat ya, flip-flop. Biru, merah, hijau, merah. Moga besok jadi biru, dia naik. Breakout. Harapan saya bisa breakout. Sektor tekno masih sideways di situ-situ saja ya, harus bersabar kalau ini ya. Terus terakhir sektor transportasi. Wah, nah ini kita kena support dinamik kita, dia rebound ya. Cakep nih. Harapan kita dia bisa breakout ini yang saya sudah pernah gambarkan, saya pernah sharingkan.
tambahin panjang. Nah, bisa breakout ini cakep lah, ya. Oke, itu sektoral kita. Dan kalau lihat trennya kayak gini sih, kayaknya bagus ya. Minggu depan, penuh harapan, dan bagus, bisa bagus. Oke, sekarang saya mau selanjutnya adalah rekomendasi untuk besok atau minggu depan. Agak lumayan nih yang bisa saya bagikan. Pertama, BTPS ya, BTPS. BTPS cakep, udah ada di atas V-line ya. Dan nah, yang bikin saya ragu-ragu cuma satu sebenarnya. Dia naiknya sudah terlalu panjang. Nah, kalau dia bisa breakout ini bisa, harapan saya dia swing dulu baru dia rebound lagi kayak gini. Ini udah panjang, jadi kalau dia swing rebound lagi. Kalau lihat weekly-nya, trennya bagus juga tuh di atas V-line. Jadi ini kan dia turun, dia udah naik. Nah, ini harus istirahat dulu untuk supaya dia bisa ngegas lagi, bisa rally lagi. Bisa aja dia naik dulu di atas skyline, terus dia swing ke V-line lagi, terus dia baru naik lagi. Ya, bisa aja. Itu BTPS. Kemudian SCMA juga lagi sideways, konsolidasi, bolak-balik di sini. Nah, ini karena di sini saya rasa udah kurang valid lagi, saya naikkan garis ini. Harapan saya dia bisa breakout 2080 dan bisa naik di atas 2110 untuk menunjukkan bahwa dia melanjutkan tren naiknya. Dia harus breakout ya, intinya harus breakout. Nah, ini harus breakout ya. Kalau dia bisa breakout, oke lah ini. Ya, harus bisa breakout. Kita tunggu SMA ya. Kalau lihat weekly-nya juga bagus dari data selendang. Jadi pada dasarnya ini oke nih. Habis SMA ada Java. Java boleh, Cepin boleh. Silakan Bapak Ibu cek ya. Ini juga cakep, mantul, support, potensial untuk breakout. Ini Java, kalau lihat weekly-nya juga bagus banget ya, monthly-nya juga bagus, keren, silakan. Nah, terus Cepin juga oke. Tuh, Cepin juga kalau breakout di atas 6.700 silakan. Weekly-nya juga bagus ya. Wah, cakep nih. Monthly-nya juga bagus ya, harus bisa breakout. Harapan kita dia breakout nih. Cepin. Kemudian ada TPIA. Nah, harapan saya dia rebound dari sini sih, no. Ya, bisa beneran rebound. Dan ini support ini kuat, cukup kuat dan masih masuk terus. TPIA sabar aja deh ya. Teguhkan hatimu kalau di TPIA. Terus ada SMGR. Rebound dari support ya, comeback di atas. Kalau dia bisa naik lagi, cakep lah ini ya, bisa naik. Harapan saya dia bisa comeback lagi. Nah, ini kita masih sideways, jadi sementara target saya ke sini dulu, nggak muluk-muluk ya. 9275 dulu, kalau dia bisa breakout 94 bisa lanjutnya ini ya, bisa target kita sementara ke sini dulu. Terus habis semen Gresik juga ada sih sebenarnya, contoh kayak BANK bisa dipantau, dia udah disupport dan tiba-tiba udah rebound, nah tertahan selendang. Kalau bisa lanjut lagi, silakan cermatin sektor apa emiten ini. Terus ada MTech juga yang lagi di bottom, jadi saya bagi ini beberapa emiten-emiten yang lagi di bottom. Nih, lagi di bottom dan dia mulai rebound. Nah, moga-moga ini areal supportnya nih, tuh ya weekly-nya terutama, saya lihat dari weekly-nya. Moga-moga bisa kembali rebound MTech. Terus habis itu BBYB hari ini weekly-nya gini, kalau daily-nya, nah dia masih ada di support, dia belum terlalu terbang banget. Jadi silakan cermati nih BBYB. Ya. Terus ada lagi BGTG. Nah ini dia masih di support. Jadi silakan cermati lah. Cari emiten-emiten yang lagi di support ya, supaya kita bisa ngedrive momentumnya. Bisa kalau turun pun kita juga nggak terlalu parah ya, nggak berdarah-darah, tapi kita juga tetap harus disiplin untuk cut loss. Ya, itu rekomendasi kita untuk awal minggu depan. Dan berikutnya kita akan mengulas yang masuk ulasan kita ya. Pertama agro.
Agro average-nya di 2290. Nah, agro jujur bikin galau saya juga nih, agro nih. Walaupun saya nggak ada di sini. Tapi sideways-nya kelamaan, nyebelin banget ya. Mungkin ini jadi supportnya ya. Harapan saya ini bisa keluar dari areal support. Ini nggak ada skala, nggak ada patokannya apa-apa, cuma murni lihat areal ini dia mantul, dia ketemu ini dia mantul. Nah, harapan saya dia bisa kembali naik keluar dari zona garis merah ini menuju garis yang biru ini ya. Hold aja dulu karena range-nya masih di situ-situ saja. Nih, masih bergerak di sini. Weekly-nya pullback, memperlihatkan sinyal pullback. Yang mana saya bilang kalau dia bisa minggu depan, dia bisa naik di atas selendang weekly, di atas 2250, itu berarti cukup oke. Habis agro ada LINK, stok lama di 4420. Rasanya oke, dia lagi sideways. Kalau bisa breakout, mungkin lanjut terbang. Breakout level berapa? 4270. Saya lihat 4270 jadi resisten yang bagus. Kalau bisa breakout 4270, ini oke lah ini. 4270, 4300 ya. LNK. Hold aja, masih hold kan? Ya sabar aja dulu. Lagi sideways panjang. TPIA average 7063. Ya, saya juga tadi udah rekomendasikan TPIA ya. Jadi pada dasarnya masih oke nih. Ya. Oh, keren banget modal 706 dan ini 7200. Keren dong. Gile. Ini lanjut lagi lah. Setidaknya bisa naik di atas ini. Di level 7675 lah. Ya. Semoga kita doa bareng-bareng ya. TPIA bisa naik ke situ. Wood di 815. Coba kita cek Wood. Lama banget Pak Wood ini. Konsisten. Hold terus ya. Average 815 dan sekarang di 745. Baru saja rebound dari V-line. Harapan saya dia bisa comeback ke sini, naik ke sini ya. Moga-moga bisa breakout ini. Areal-areal ini. 1 dan 2 ini. Oke, kalau bisa naik ke atas ini, oke lah ini. Saya panjangin dulu garisnya. See off. Bikin kotak shading. Nah, harapan saya dia bisa breakout ini. Karena beberapa kali ini jadi support dan kemudian jadi resisten juga. Jadi kalau bisa breakout ini baru menandakan trennya berpeluang untuk lanjut naik. Oke, itu semua sharing kita dan market review kita serta ulasan dan rekomendasi untuk Bapak Ibu yang ada di member VIP, ada rekomendasi dan ulasannya. Oke, ya, terima kasih atas atensinya semua. Jangan lupa dukung channel ini semakin berkembang dengan share, like, dan share video-video kami. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan. Happy cuan selalu. Stay safe, stay healthy, and God bless.